Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Renungan Islami. Di sebuah kota besar yang tak pernah benar-benar tidur, di antara klakson kendaraan, debu jalanan, dan langkah manusia yang saling berlomba dengan waktu, hiduplah seorang perempuan yang setiap hari mengenakan seragam coklat kebanggaan negara. Namanya Aisyah Rahmadani, seorang polisi wanita, cantik, tegas, dan dikenal berprestasi. Bagi banyak orang, hidup Aisyah tampak sempurna. Karirnya cemerlang, wajahnya menenangkan, masa depannya seolah sudah tertulis rapi. Namun tak banyak yang tahu, di balik seragam itu, Aisyah adalah perempuan yang sangat sederhana. Ia tak pernah silau pada pujian, tak pernah mabuk pada jabatan. Ayahnya, seorang guru agama di kampung, telah menanamkan satu prinsip sejak kecil. Nak, manusia itu dinilai bukan dari apa yang tampak, tapi dari apa yang ia sembunyikan saat tak ada yang melihat. Kalimat itu selalu terngiang di kepala Aisyah, termasuk saat takdir mempertemukannya dengan seorang pemulung. Pertemuan yang tak disengaja. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Aisyah sedang patroli rutin di kawasan Pasar Lama, wilayah padat, sempit, dan sering dianggap tak penting oleh banyak orang. Di sanalah ia melihat seorang pria. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Di pundaknya tergantung karung besar berisi botol dan kardus. Namanya Fajar. Awalnya Aisyah tak terlalu memperhatikan, hingga satu kejadian kecil mengubah cara pandangnya selamanya. Seorang ibu tua terpeleset, tak ada yang menolong. Orang-orang hanya menoleh sebentar, lalu pergi. Namun pria pemulung itu berhenti. Ia menjatuhkan karungnya, menyangkat ibu itu dengan hati-hati, lalu memberikan sebotol air minum yang jelas dibelinya dari hasil memulung hari itu. Tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa harapan balasan. Aisyah menyaksikan semuanya, dan hatinya bergetar. Hati yang mulai terusik. Hari-hari berikutnya, Aisyah sering melihat Fajar, selalu di jam yang sama, selalu dengan sikap yang sama. Rendah hati, sopan, tak pernah meminta-minta. Suatu hari Aisyah menyapanya, "Mas, terima kasih sudah membantu ibu itu kemarin." Fajar terkejut. Ia menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu." Satu kalimat sederhana, namun terasa begitu dalam. Sejak hari itu mereka mulai berbincang. Singkat, seperlunya, tak lebih. Namun Aisyah mulai melihat sesuatu yang jarang ia temukan pada laki-laki lain. Ketenangan. Fajar selalu berhenti bekerja saat azan berkumandang. Ia sholat di sudut masjid kecil Masar. Pakaiannya lusuh, namun sholatnya khusyuk. Aisyah mulai bertanya-tanya dalam hati. Mengapa orang sebaik ini hidupnya begitu keras? Masa lalu yang terungkap. Suatu sore, hujan turun deras. Fajar berteduh di musola. Aisyah kebetulan bertugas di sekitar sana. Disitulah Fajar akhirnya bercerita. Ia bukan pemulung sejak lahir. Ia pernah menjadi mahasiswa, berprestasi, punya mimpi besar. Namun ayahnya meninggal. Ibunya sakit keras. Biaya pengobatan menghabiskan segalanya. Ia memilih berhenti kuliah, bekerja apa saja, dan akhirnya memulung. "Aku malu, tapi aku lebih malu kalau harus meminta-minta," kata Fajar lirih. Aisyah menunduk, matanya basah. Bukan karena kasihan, tapi karena hormat. Cinta yang ditentang semua orang. Perasaan Aisyah tumbuh perlahan, tenang, tanpa gejolak berlebihan. Namun saat kabar kedekatan mereka terdengar, dunia seakan runtuh. Rekan kerja mencibir, tetangga berbisik, media sosial menghakumi. Poluan cantik kok sama pemulung, kurang laki-laki mapan apa, cari sensasi. Keluarganya pun menolak keras. Ibunya menangis, pamannya marah. Ayahnya diam, lama, lalu berkata pelan, "Kalau dia orang baik, ayah hanya minta satu. Jangan kau hina dirimu sendiri dengan meremehkan orang lain." Namun tekanan tak berhenti. Atasan memanggil Aisyah, karirnya dipertaruhkan. "Kamu yakin ini bisa menghancurkan masa depanmu?" Aisyah menjawab tenang, "Saya siap kehilangan segalanya, kecuali iman saya."
penolakan dari laki-laki itu sendiri. Yang paling menyakitkan, Fajar justru ingin mundur. "Aku tidak pantas," katanya. "Hidupmu akan berat denganku." Aisyah menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tidak mencari hidup yang mudah. Aku mencari hidup yang diridhoi Allah." Kalimat itu membuat Fajar menangis untuk pertama kalinya di depan orang lain. Pernikahan paling sunyi, paling mulia. Pernikahan mereka sederhana, tak ada gedung, tak ada pesta. Mahar sebuah mushaf Al-Quran dan cincin perak murah. Namun hari itu, langit seolah menjadi saksi. Sebagian orang menertawakan, sebagian menjauh. Tapi Aisyah tersenyum, karena ia tahu ia menikah bukan untuk dunia. Ujian setelah menikah tak mudah. Aisyah tetap berdinas, Fajar tetap memulung. Kadang uang tak cukup, kadang mereka hanya makan sederhana. Namun satu hal tak pernah hilang dari rumah kecil itu, syukur. Setiap malam mereka sholat berjamaah, berdoa bersama, menangis bersama. Dan Allah tak pernah menutup pintu bagi orang yang sabar. Balasan Allah yang tak terduga. Kejujuran Fajar menarik perhatian. Ia dipercaya mengelola bank sampah, lalu membuka usaha daur ulang. Pelan tapi pasti, Fajar bukan lagi pemulung. Ia menjadi pengusaha kecil, membuka lapangan kerja, menolong orang-orang yang dulu senasib dengannya. Aisyah tetap polwan, namun kini ia dikenal bukan karena kecantikannya, melainkan keteguhan hatinya. Dan disinilah kisah ini ingin berhenti sejenak, bukan untuk mengharukan, tapi untuk menyadarkan. Jangan pernah mengukur manusia dari bajunya. Jangan meremehkan takdir orang lain. Dan jangan ragu memilih jalan yang benar meski sunyi. Karena seringkali yang tampak hina di mata manusia justru mulia di hadapan Allah. Terima kasih kalian sudah menonton hingga akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Kalau ada saran, boleh banget kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah kami akan menerima apapun saran terbaik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.